Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita membahas mengenai fungsi kuadrat. Untuk topik kita pada hari ini adalah menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik-titik koordinatnya. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita menentukan atau membuat grafik fungsi kuadrat jika diketahui persamaannya. Nah, kalau sekarang yang dicari adalah persamaannya jika diketahui titik koordinatnya, jadi dibalik. Baiklah, langsung saja perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui sebuah fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c yang melalui titik-titik koordinat min 1, min 2, 1,0 dan 2,7. Tentukan nilai a, b, dan c-nya. Nah, jadi titik-titiknya ini ada 3. Kemudian kita disuruh mencari persamaan fungsi kuadratnya itu seperti apa. Nah, bagaimana caranya? Oke, sebelumnya kita sudah tahu kan, yang namanya titik itu adalah menunjukkan tempat kedudukan, di mana kalau ini titiknya adalah min 1, min 2, maka min 1 itu menunjukkan nilai x-nya pada sumbu koordinat. Kemudian min 2 itu adalah nilai y-nya. Nah, begitu. Kemudian langkah berikutnya adalah kita memasukkan titik-titik yang ada yang diketahui itu ke dalam persamaan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, seperti itu. Jadi nilai x-nya ini akan kita ganti dengan min 1, nanti y-nya kita ganti dengan min 2, seperti itu. Nah, perhatikan, ini tidak terlalu susah kok, gampang. Perhatikan yang pertama ini kita tulis a min 1, karena x nya min 1, ax kuadrat berarti x nya diganti min 1 kuadrat, begitu, ditambah b, x nya diganti min 1, plus c sama dengan min 2, nah sama dengannya y. Kalau sudah, kita jalankan ini, min 1 kuadrat berapa? 1 ya, plus b dikurangi 1 plus b min 1, maka biarkan saja seperti ini. Nah, baru kita jalankan a kalikan 1, nilainya a, kemudian b dikalikan min 1 kan berarti min b, kemudian plus c sama dengan min 2. Nah, kita ada persamaan yang pertama ini, min b plus c sama dengan min 2. Kemudian setelah itu titik yang kedua. Titik yang kedua kita masukkan lagi persis sama 1,0. Ya, masukkan lagi ke y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Berarti a dikalikan 1 kuadrat ditambah b dikalikan 1 ditambah c sama dengan 0. Nah, kalau sekarang 0 karena ini 1,0 kan gitu. Oke, ini lebih gampang, 1 kuadrat 1 ya, jadinya kan a, b kalikan 1 berarti tetap b plus c sama dengan 0. Oke, kita ketemu dengan persamaan yang kedua. Kemudian untuk titik yang ketiga adalah 2,7, dimasukkan kembali ke y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Sekarang x nya itu 2, berarti a 2 kuadrat plus b dikalikan 2 ditambah c sama dengan 7. Oke, 2 kuadrat 4, ini plus b kalikan 2 plus c sama dengan 7. A kalikan 4 kan 4a, b dikalikan 2 kan plus 2b plus c sama dengan 7. Kita ketemu persamaan yang ketiga, begitu.
Oke, sudah selesai, maka kita kumpulkan jadi satu tadi biar mudah persamaan 1, 2, 3-nya. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan ini. Masih ingatkah ini soal tentang apa ya? Ini adalah soal tentang, ya betul, SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel yang sudah kita bahas atau kita pelajari bareng-bareng pada saat di semester 1, dan saya rasa semuanya sudah menguasainya ya. Kalaupun ada yang belum, silakan dipelajari kembali, tapi ini sedikit lebih mudah ya, tidak begitu susah. Nah, kemudian sama seperti penyelesaian SPLTV pada semester 1, silakan kalian pilih mau mengeliminasi A, B, C menggunakan persamaan 1, 2 atau 1, 3 dan seterusnya. Nah, sebelumnya untuk memilihnya, perhatikan terlebih dahulu ininya, koefisien-koefisiennya. Nah, itu untuk memudahkan kita gitu. Nah, ternyata yang paling gampang ini 1 sama 2, karena ini A sama A, ini B sama B walaupun negatif positif, terus ini C sama C. Nah, ini gampang. Berarti saya akan memilih persamaan 1 dan 2. Kemudian saya apakan ya? Saya mau menghilangkan apa ya? Oh, saya mau menghilangkan, kalau saya menghilangkan B nanti masih ada C. Ternyata saya mengurangkan ini sudah hilang semua ini. A sama C nya kan sama, positif-positif, jadi saya kurangkan. Nah, saya kurangkan berarti kan min B dikurangi B, jadinya min 2B. Hati-hati ini, min ya, bukan 0 ya. Jadi A nya dikurangi habis karena sama tandanya, C nya ini juga sama tandanya gitu, maka tinggal ini. Kemudian sama dengan min 2 dikurangi 0, min 2. Oke, jadinya B sama dengan min 2 per min 2. Ini tidak berubah ya, tandanya tidak berubah karena pembagian. Ini hanya pindah tempat, tapi perkalian sih jadi pembagian, kecuali ini penjumlahan lah, pindah ruas jadi berubah. Min 2 dibagi min 2 sama dengan 1. Oke, ketemu B nya ini sama dengan 1. Setelah itu gimana ya, kita substitusi ke persamaan 1, 2, 3 boleh gitu, tapi lebih enak memang persamaan 1 sama 3 gitu. 1, 2, 3 juga disubstitusi boleh. Oke, saya pilihnya 1 sama 3. Oke, yang persamaan 1 kan A min B plus C sama dengan min 2 ya. Ini kemudian saya isikan atau substitusikan satunya ke dalam B. Jadinya A dikurangi 1 plus C sama dengan min 2. Kemudian ini min 1-nya saya pindahkan ruas ke sebelah kanan. Jadinya min 2 plus 1. Berubah tanda kalau ini. Kemudian A ditambah C sama dengan min 2 ditambah 1, ketemunya min 1. Oke, ini jadi persamaan A. Kemudian saya ngambil 3. Kenapa saya nggak ngambil 2? Karena nanti kalau saya ngambil 2, B nya 1, nanti A sama C juga sama, A plus C sama persis, jadi nanti langsung 0, nggak ketemu. Makanya saya ngambil yang ketiga gitu. Yang ketiga kan 4A plus 2B plus C sama dengan 7. Nah, B nya masukkan ke sini, jadinya kan 4A plus 2 kalikan 1, 2 ditambah C sama dengan 7. Nah, 2 nya saya pindah ke ruas kanan, ini plus jadi negatif. 4A plus C sama dengan 7 dikurangi 2. 4A plus C sama dengan 5. Ini kita jadikan persamaan yang kedua atau yang B. Nah, setelah itu ya sama kayak tadi, kita substitusi eliminasi lagi karena ini sudah ada A dan C ya, sama, tinggal 2 variabel. Oke, ini A plus C sama dengan min 1 sama 4A plus C sama dengan 5. Nah, udah, C nya kan sama, C nya sama, tinggal kita kurangi lagi.
jadi kan A dikurangi 4A, 1 dikurangi 4 min 3, C nya habis 0 sama dengan min 1 dikurangi 5 min 6, sehingga jadinya A sama dengan min 6 dibagi min 3 sama dengan 2. Nah, tadi B nya sudah, A nya sudah, berarti tinggal cari C nya. Nah, ini tinggal masukkan ke sini saja, persamaan yang pertama ini yang di atas, bawah juga boleh, tapi yang paling gampang yang atas saja. A plus C sama dengan 1, A nya tadi 2 ditambah C sama dengan 1, kemudian C nya ini 2 nya saya pindah ke ruas kanan jadi negatif, min 2 min 1 min 2 jadinya min 3. Oke, A nya sudah ketemu, B nya sudah ketemu, C nya sudah ketemu. A nya tadi kan 2, B nya tadi 1, C nya min 3. Udah, persamaannya tadi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Tinggal dimasukkan A nya berapa di sini. X nya masih tetap, ini 2 X kuadrat, B nya kan 1 X gitu kan ya, C nya min 3. Nah, selesai. Begitu. Jadi persamaan fungsi kuadrat yang melalui ketiga titik tadi ini adalah ini, Y sama dengan 2X kuadrat plus X min 3. Seperti itu. Mudah kan? Mudah. Silakan kalian catat, kalian pelajari baik-baik, kemudian silakan kalian kerjakan soal ini. Ada 4 soal, dikerjakan sekarang, kemudian kamu kerjakan di buku tugas, kemudian kumpulkan di meja kerja saya setelah jam KBM matematika selesai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.